saya Nora Syifa dengan NPM 10080019208. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Marketing Public Relations Toko Fashion, Studi Deskriptif Analisis pada Toko Isel Studios. Dengan pertumbuhan informasi yang begitu pesat, menimbulkan pengaruh globalisasi yang berimbas terhadap pemenuhan kebutuhan gaya hidup generasi milenial. Segala sesuatu bisa terjadi begitu mudah diakses dalam hitungan detik, termasuk perkembangan tren fashion yang dipromosikan melalui iklan. Pesatnya perkembangan dunia bisnis meningkatkan persaingan di antara pengusaha, sehingga mereka harus berpikir lebih kreatif dan inovatif dalam mempresentasikan layanan atau produk yang mereka miliki. Munculnya suatu ciri atau khas dari produk yang dimilikinya diharapkan dapat membuat perusahaan tersebut terlihat unggul dan berbeda dari produk perusahaan lainnya yang menjadi pesaing. Khususnya pada generasi Z, membuat perubahan hidup salah satunya adalah berbelanja, karena mereka tidak lagi hanya membeli di toko offline, tetapi juga di toko online. Kemajuan teknologi tersebut memberikan kemudahan dengan tidak adanya batas ruang, waktu, bahkan biaya karena adanya internet. Terlebih saat ini banyak brand lokal yang muncul, sehingga para pebisnis bersaing untuk melakukan pemasaran produknya. Salah satu brand lokal asal Bandung yang baru terlahir pada 2020 yaitu Isel Studios, yang berada di ranah fashion dengan menjual atasan, bawahan, dan aksesoris lainnya. Maka dari itu, Isel Studios perlu untuk mengelola pemasarannya agar menarik minat pembeli, sehingga diperlukan strategi marketing public relations untuk menjadi senjata dalam mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya, identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, identifikasi masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana strategi push strategi pada toko Isel Studios, yang kedua bagaimana pull strategi pada toko Isel Studios, dan yang ketiga bagaimana pass strategi pada toko Isel Studios. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui push, pull, dan pass strategi pada toko Isel Studios. Penggunaan penelitian dibagi menjadi 2, teoritis dan praktis. Yang pertama, mampu memberikan kontribusi serta kegunaan pada bidang ilmu komunikasi dan diharapkan bisa menjadi wadah pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi peneliti lain yang memiliki fokus pada kajian strategi marketing public relations. Kemudian, kegunaan praktisnya bisa menjadi referensi serta pemahaman kepada pelaku bisnis dalam merancang strategi marketing public relations dan bisa dijadikan informasi tambahan bagi peneliti sendiri, pembaca maupun peneliti selanjutnya. Sebagaimana digambarkan pada bagan bahwa kerangka pemikiran pada penelitian ini dimulai dari konsep three-way strategy marketing public relations menurut Thomas L. Harris yang kemudian diturunkan terhadap strategi marketing public relations Isel Studios yang diuji melalui konsep three-way strategy tersebut, yaitu push, pull, dan pass strategy. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik, yaitu paradigma yang berfungsi untuk mengkonfirmasi adanya hubungan sebab akibat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh individu secara general. Dengan penggunaan paradigma positivistik, penelitian ini digunakan untuk mencari tahu bagaimana sebab dan akibat serta korelasi strategi marketing public relations Isel Studios. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sesuai dengan paradigma yang digunakan, penelitian kuantitatif ini menurut Creswell mewajibkan seorang peneliti untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian ini memilih pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu dengan studi deskriptif data kualitatif atau deskriptif analisis yang berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan sesuatu yang sedang terjadi atau tentang tren yang sedang berlangsung. Subjek pada penelitian ini ada 2. Yang pertama Putri Puspitade selaku owner Isel Studios dan Eva Elvira selaku marketing manager Isel Studios. Objeknya yaitu strategi marketing public relations Isel Studios. Berikut adalah model push strategi toko Isel Studios yang didapatkan dari hasil penelitian, bahwa Isel Studios memiliki sistem consignment store dengan penerapan teknik melalui trade show atau expo, yaitu exclusive launching, dengan publikasi melalui tawaran langsung melalui proposal dan reporting group, dan penerbitan yaitu launching produk rutin dan exclusive launching. Selanjutnya, model pull strategi Isel Studios dengan penerapan teknik melalui publikasi produk di media sosial, e-commerce, web, dan fashion show. Selanjutnya, ada pameran atau expo berupa pop-up store, pameran tahunan, dan exhibition lounge. Melalui sampling yaitu exclusive launch dan exhibition lounge. Kemudian ada penerapan teknik dengan survei yaitu melalui kepuasan pelanggan atau feedback atau review, dan melalui newsletter dapat berupa broadcast message, campaign, dan giveaway. Kemudian model P strategi Isel Studios dengan penerapan teknik aktivitas kepedulian bencana gempa di Cianjur. Kemudian melalui komunikasi yaitu kerjasama dengan media. Selanjutnya melalui dengan sumbangan dengan membagikan sebagian pendapatan ke panti asuhan dan pembagian Al-Quran dan Iqra. Kemudian penerapan teknik dengan sponsorship yaitu suntikan dana dan investasi dan collaboration dengan brand aksesoris.
Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, push strategi digunakan untuk menarik minat reseller untuk menjual kembali barang ASOS, yaitu melalui sistem consignment store yang tersebar di 6 toko. Kemudian terdapat expo melalui exclusive release dan mempublikasikan kepada consignment store melalui proposal dan report direct via grup atau Google Sheet. Selain itu, launching produk yang dilakukan secara rutin 4 bulan sekali menghasilkan 3 collections per tahun. Yang kedua, pull strategi ditujukan langsung kepada konsumen melalui publikasi produk secara online di media sosial Instagram dan TikTok, e-commerce Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Web ASOS bisa juga disaksikan offline melalui fashion show, pop-up store, pameran tahunan, dan exhibition lounge. Serta ASOS juga menarik konsumennya melalui broadcast message, campaign, giveaway, dan juga QR survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, PES strategi digunakan untuk memikat stakeholders terhadap ASOS melalui komunikasi kerjasama dengan media, aktivitas kepedulian bencana, sumbangan ke orang juga yang membutuhkan sponsorship, serta collaboration event. Saran pada penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, teoritis. Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti hal yang serupa, disarankan untuk menggunakan pendekatan lain seperti studi kasus, agar dapat menggali informasi lebih detail tentang strategi marketing public relations toko fashion pada toko ASOS Studios. Dan peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya bisa menemukan pengembangan-pengembangan baru terkait bisnis fashion seiring perkembangan tren yang diharapkan penelitian ini bisa menjadi comparison reference bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya, praktis. Sebaiknya ASOS Studios membuka toko offline pribadi atau menyebarkan barangnya ke lebih banyak consignment store agar kegiatan publikasinya menyebar lebih luas. ASOS sebaiknya bisa lebih banyak lagi menggarap pameran atau expo untuk terus meningkatkan penjualan. Sebaiknya ASOS Studios bisa memberikan layanan custom size produk dan melakukan layanan retur jika ada ketidakpuasan konsumen, sehingga membuat kenyamanan untuk pelanggan. Sebaiknya juga ASOS Studios melakukan collaboration dengan perusahaan lain yang lebih banyak agar lebih dikenal dan menarik konsumen serta stakeholders lainnya, juga sehingga bisa menjangkau segmen pasar yang lebih luas.